Halo semuanya, hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu organ paling sibuk dan paling keren di tubuh kita. Yap, kita akan mengintip cara kerja dapur alami yang ada di dalam diri kita semua, yaitu lambung. Pernah kepikiran nggak sih, kemana perginya makanan enak yang baru aja kita makan? Apa ya yang sebenarnya terjadi setelah kita telan? Nah, perjalanan makanan itu baru aja dimulai, dan pemberhentian pertamanya adalah sebuah pabrik pengolahan yang super canggih. Oke, kita mulai tur kita ya di dapur alami tubuh kita. Anggap aja lambung ini kayak koki pribadi kita yang kerja non-stop 24 jam sehari buat nyiapin semua nutrisi untuk tubuh kita. Jadi, lambung itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh organ bentuknya kayak huruf J, letaknya di perut kiri bagian atas. Lambung ini jadi semacam stasiun transit penting yang nyambungin kerongkongan dari atas ke usus halus di bawah. Tugas utamanya, nampung makanan, ngaduk-aduk, sama mencerna. Soal kapasitasnya, ini nih yang bikin kaget. Lambung orang dewasa itu ternyata bisa melar sampai nampung sekitar 1,5 liter makanan dan minuman loh. Coba deh bayangin, itu lebih gede dari botol air minum yang biasa kita bawa. Keren banget kan? Oke, setelah kenalan, sekarang kita lihat gimana cara si dapur ini kerja. Kita bakal bongkar resep rahasia lambung buat mengolah semua makanan yang masuk. Prosesnya itu ada 3 tahap utama. Pertama, pengadukan mekanis. Otot-otot lambung yang super kuat bakal meremas dan mengaduk makanan, persis kayak blender. Kedua, pencernaan kimiawi. Di sini, asam lambung sama enzim-enzim canggih keluar buat mecah makanan jadi lebih kecil lagi. Terakhir, makanan diubah jadi cairan kental yang namanya kimus, mirip sup kental penuh gizi gitu, yang siap dikirim ke tahap selanjutnya. Terus, berapa lama sih makanan nongkrong di lambung? Rata-rata sih sekitar 2-4 jam. Tentunya ini beda-beda ya, tergantung apa yang kita makan. Kalau makanannya berlemak, ya lebih lama. Kalau karbohidrat, biasanya lebih cepat diproses. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang super menarik. Ternyata apa yang kita rasain di hati dan pikiran itu nyambung banget loh sama apa yang terjadi di perut kita. Yuk kita bahas hubungan antara emosi dan sakit perut. Sering ngerasa mual pas lagi gugup, atau perut kayak diaduk-aduk pas lagi marah? Itu cuma perasaan doang, atau emang ada sesuatu yang beneran terjadi di dalam sana? Jawabannya, itu beneran terjadi, dan ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, kuncinya itu di aliran darah. Waktu kita tenang, aliran darah ke lambung itu lancar jaya, jadi pencernaan optimal. Tapi, pas kita stres atau marah, tubuh kita otomatis masuk ke mode lawan atau lari. Darah dialihin ke otot sama otak. Akibatnya, pencernaan di lambung jadi melambat, dan kita bisa ngerasa nggak enak perut. Ini bukti nyata kalau pikiran sama perut kita itu nyambung banget. Selanjutnya, kita akan ungkap salah satu misteri terbesar lambung. Gimana caranya organ ini bisa nanganin asam yang sebegitu kuatnya tanpa hancur? Mari kita lihat perisai super milik lambung. Ini pertanyaan yang keren banget kan? Asam lambung itu saking kuatnya bisa loh melarutkan beberapa jenis logam. Lah terus kenapa dia nggak ngelubangin lambungnya sendiri? Jawabannya ada di sistem pertahanan yang super jenius. Lambung kita punya 3 lapis pertahanan. Pertama, ada lapisan lendir yang tebal banget buat ngelindungin dindingnya. Kedua, sel-sel di dinding lambung itu bisa memperbaiki diri dengan super cepat. Jadi kalau ada yang rusak dikit, langsung diganti. Dan ketiga, lambung juga ngeluarin zat yang bisa netralin asam di dekat dindingnya. Wah, udah kayak benteng pertahanan canggih ya. Oke, kita sampai di bagian terakhir tur kita. Mari kita lihat gimana lambung mastiin semuanya berjalan ke arah yang benar. Inilah dia, sistem satu arah yang cerdas. Pernah mikir nggak? Kenapa ya makanan yang udah masuk ke lambung kok nggak gampang balik lagi ke atas? Ya, kecuali kalau kita lagi sakit ya. Jawabannya, karena lambung punya 2 pintu keamanan otomatis yang canggih banget. Jadi, ada 2 katup otot. Katup yang di atas itu tugasnya ngebuka buat ngebiarin makanan masuk, terus langsung nutup kenceng-kenceng biar nggak ada yang balik arah. Nah, kalau katup yang di bawah, dia cuma bakal ngebuka kalau makanan udah selesai diolah jadi kimus. Jadi dia mastiin semuanya maju terus ke usus, nggak ada yang mundur. Sistem lalu lintas satu arah yang sempurna. Oke, jadi mari kita rangkum sebentar ya. Lambung kita itu ternyata adalah pengolah makanan super canggih. Pelindung dari kuman, sangat dipengaruhi sama emosi kita, punya sistem pertahanan diri yang luar biasa, dan jadi pengontrol lalu lintas pencernaan yang handal. Komplit banget kan? Nah, setelah lihat semua kerja kerasnya, ada satu pertanyaan terakhir buat kita semua. Udah ngerawat dapur alami di tubuh kita hari ini belum? Coba deh kita renungkan. Makanan yang kita pilih, cara kita ngelola stres, itu semua ngaruh banget. Yuk, jaga baik-baik si koki pribadi kita ini.